sempat dikejutkan dengan beredarnya kabar tentang menghilangnya seorang laki-laki di kawasan historis Cadas Pangeran Sumedang, Jawa Barat. Pemberitaan menghilangnya Yana Supriyatna usia 40 tahun mencuat setelah yang bersangkutan mengirimkan voice note kepada istrinya. 3 voice note yang beredar di publik dipercaya merupakan pesan terakhir Yana sebelum menghilang di Cadas Pangeran. Asumsi pun beredar dan ditanggapi beragam oleh masyarakat dan netizen sehingga kabar menghilangnya Yana menjadi bola liar yang meresahkan jagat maya dan berbagai pihak. Polres Sumedang sebagai pemelihara Kamtibmas di wilayah Kabupaten Sumedang tidak tinggal diam menanggapi kejadian menghilangnya Yana. Kapolres Sumedang AKBP Eko Prasetyo Robianto memerintahkan jajarannya untuk menggelar pasukan pencarian dibantu dari Kodim 0610 Sumedang, BPBD, Basarnas, anjing pelacak dan Jabar dan relawan untuk mencari Yana di dasar jurang Cadas Pangeran. Namun fakta berkata lain. Melalui teknologi IT Polres Sumedang dan kesigapan anggota Satreskrim Polres Sumedang, keberadaan Yana terendus di daerah lain, bukan di Cadas Pangeran, melainkan Yana diketemukan di daerah Cirebon oleh Satreskrim Polres Sumedang. Bagaimana kronologis sebenarnya tentang menghilangnya Yana? Mari kita simak video berikut. Inilah cerita sebenarnya. Pada hari Selasa tanggal 16 November tahun 2021, Yana hendak pulang ke Sumedang setelah bekerja di Bandung. Saat itu waktu menunjukkan pukul 19.21 malam hari. Yana menghentikan sepeda motornya di Masjid Nurul Hidayah Dusun Jelekong, Kecamatan Pamulihan. Di pelataran masjid ini, Yana mengirimkan pesan suara kepada istrinya. Setelah beberapa saat berada di Masjid Jelekong, Yana melanjutkan perjalanannya memasuki kawasan Cadas Pangeran, tepatnya di Dusun Singkuk, Kecamatan Sumedang Selatan. Di tempat tersebut Yana kembali menghentikan sepeda motornya. Yana menyimpan helm, mengunci stang dan membiarkan sepeda motornya di bahu jalan. Setelah itu, menyeberang menuju pembatas jalan Cadas Pangeran dengan maksud untuk bunuh diri. Namun hal tersebut urung dilakukan Yana karena teringat akan keluarganya. Dalam kondisi hati tidak menentu, Yana berjalan kaki ke arah timur Cadas Pangeran mencari tempat sunyi hingga tiba di pertigaan Cadas Pangeran menuju jalan setapak ke arah utara Cadas Pangeran hingga sampai di sebuah lapangan voli. Di lapangan voli itu Yana berniat membuat rekaman suara kembali istrinya. Namun, tidak jadi karena lokasi tersebut terdapat beberapa warga. Yana kembali berjalan kaki menuju jalan raya menyeberang jalan hingga sampai di Masjid As-Salam Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Tepat pada pukul 20 malam hari, Yana melakukan sholat istikharah di masjid tersebut dan setelah itu menuju sebuah gang, menyusuri jalan setapak hingga tiba di sebuah tebing sungai. Suasana saat itu sangat sunyi dan hening. Yana melanjutkan keinginannya membuat pesan suara untuk istrinya. Yana mengirimkan pesan suara sambil menangis lirik dengan tujuan untuk membohongi keluarganya bahwa telah mengalami kekerasan, kemudian mengirim rekaman suara tersebut kepada istrinya. Di tempat itu pula, Yana membuang tas selendangnya dengan harapan ada yang menemukan dan memperkuat bahwa dirinya mengalami kekerasan di tempat tersebut. Yana kembali menuju jalan raya dan berniat meninggalkan Sumedang untuk menuju ke Jakarta. Namun karena setelah menunggu lama bis menuju Jakarta tidak kunjung muncul, Yana pun mengalihkan tujuannya ke Cirebon. Yana kemudian menyeberang jalan dan menumpang elf dengan tujuan Cirebon. Saat itu waktu menunjukkan pukul 23 malam hari. Angkutan umum jenis mikrobis yang Yana tumpangi tidak ke Cirebon, namun hanya sampai di Kadipaten Majalengka. Yana pun turun dari kendaraan itu dan beristirahat di sebuah masjid, untuk kemudian pada Rabu tanggal 17 November tahun 2021 pukul 5.30 kembali meneruskan perjalanannya menuju Cirebon. Tepat pada pukul 8 pagi hari, kendaraan umum mikrobis yang Yana tumpangi untuk kedua kalinya kini tiba di Terminal Harjamukti Cirebon. Di Terminal Harjamukti Cirebon, Yana sempat berkeliling dan selanjutnya beristirahat di Masjid Terminal. Keesokan harinya Kamis tanggal 18 November tahun 2021, pukul 10.30 siang hari, Yana beranjak menaiki kendaraan umum jenis mikrobis jurusan Bandung. Dengan suasana hati yang tak kunjung pasti, Yana meminta turun di Kadipaten Majalengka, menuju sebuah masjid. Saat itu waktu menunjukkan pukul 12 siang hari. Sekira pukul 16.30 sore hari, Yana Supriyatna keluar dari masjid peristirahatannya dengan maksud mencari warung untuk berbuka puasa dengan berjalan kaki. Pada waktu yang bersamaan anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Sumedang yang mencari keberadaannya dapat mengamankan Yana tepat di samping klinik jantung Husna Medika, Jalan Raya Timur, Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka pada pukul
pukul 17 sore hari, dan selanjutnya Yana dibawa ke Mapolres Sumedang. Itulah keterangan Yana orang hilang yang misterius di Cadas Pangeran saat diperiksa Satreskrim Kriminal Polres Sumedang. Hadirin yang